Dwi Cahyanti Murti. Saya kuliah di Universitas Mula Warman. Saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Kependidikan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya di sini akan membahas tentang materi folklor kearifan lokal yang sudah dibahas oleh kelompok 4. Baik, kita mulai penjelasannya sebagai berikut ini. Baik, materi yang pertama yaitu hubungan folklor dan kearifan lokal. Definisi folklor yaitu sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Di antara kolektif macam apa saja? Secara tradisional, dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai alat pembantu pengingat. Kearifan lokal dapat pula diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mengagumkan yang terdapat dalam aset budaya daerah seperti peribahasa, moto, dan adat istiadat. Juga dapat disebut sebagai kearifan lokal. Salah satu ciri khas dari kearifan lokal yaitu semboyan marsiadap ari saling mendukung dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam budaya Batak, atau alon-alon waton kelakon, kebat kalimat pen. Dalam budaya Jawa, biarlah pelan-pelan asal tujuan tercapai daripada terlalu cepat namun merugikan. Kearifan lokal dan sangat erat kaitannya karena keduanya saling mengaruhi dan terkait satu sama lain. Hubungan folklor dan kearifan lokal juga merupakan komunikasi lisan dengan cara lain untuk mentransmisikan budaya, dan ini termasuk hubungan folklor dan kearifan lokal. Kearifan lokal dan folklor seringkali saling terkait karena cerita-cerita dan tradisi lisan dalam folklor seringkali saling terkait karena cerita dan tradisi lisan di dalamnya biasa mencerminkan nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang lazim di suatu masyarakat. Bahasan yang kedua yaitu bentuk kearifan lokal dalam folklor. Yang pertama, folklorisan. Contoh folklorisan Indonesia. Yang pertama, A. Bahasa rakyat, B. Ungkapan tradisional, C. Pertanyaan tradisional, D. Sajak dan puisi rakyat, E. Cerita prosa rakyat, F. Nyanyian rakyat. Yang kedua, folklor sebagian lisan. Contoh folklor sebagian lisan Indonesia. Yang pertama yaitu A. Kepercayaan rakyat, B. Permainan rakyat. Yang ketiga yaitu folklor bukan lisan. Contohnya folklor bukan lisan yaitu makanan rakyat, yaitu kekayaan budaya kearifan lokal di tiap-tiap budaya Nusantara. Banyak contohnya kekayaan budaya dan pengetahuan lokal Nusantara yang berkaitan dengan pemanfaatan alam untuk pengetahuan makna dan tujuan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Beberapa daerah memiliki kearifan lokal yang meliputi pertama, Tearo Newek Lako Alam. Alam adalah saya, adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Papua, tanah yang dianggap sebagai komponen kehidupan manusia, dengan gunung Esbjerg dan Granberg sebagai kepala mama. Oleh karena itu, pegunungan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Yang kedua yaitu masyarakat Serawi Bengkulu percaya pada celakom kumali. Kuatnya kepercayaan ini khususnya sistem nilai tabu dalam bertani dan kebiasaan menanam tanjak mewujudkan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, Tanah Ulen merupakan bagian dari tradisi masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak adat memiliki dan menguasai kawasan hutan. Hukum adat menjaga dan mengontrol pengelolaan lahan. Yang keempat yaitu komunikasi Undau Mau di Kalimantan Barat melalui klasifikasi dan pemanfaatan hutan. Masyarakat ini menumbuhkan pemahaman lingkungan dalam pengaturan tata ruang kota. Mereka menggunakan teknik pertanian yang sederhana dan ramah lingkungan. Mereka mengakui pantangan dan mereka bercocok tanam secara bergiliran dengan masa berak. 5. Pemukiman kestutupan Pancar Pengawian, Jawa Barat, Kampung Dukuh. Mereka sadar akan adat istiadat kepercayaan dan pertanganan. Oleh karena itu, mereka menggunakan hutan sebagai hati. 5. Yaitu pemukiman Kasetupan
Pancer Pegawinan, Jawa Barat, Kampung Dukuh. Mereka sadar akan adat istiadat, kepercayaan, dan pantangan. Oleh karena itu, mereka menggunakan hutan sebagai hati-hati eksploitasi, dilarang kecuali diizinkan oleh tetua adat. Kekayaan budaya kearifan lokal di tiap-tiap budaya Nusantara. Yang keenam, masyarakat Bali dan Lombok mempunyai kearifan lingkungan awik-awik. Awik-awik adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pedoman pentingkahan laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Yang ketujuh, masyarakat Baduy mempunyai kearifan lingkungan yang mendasari mitigasi bencana di dalam bentuk pikukuh, ketentuan adat pokok yang mengajarkan antara lain Gunung Teuung Menengang li lebur, lebak Teuung Menang dirusak, gunung tidak boleh dirusak, sumber air tidak boleh dirusaki seluruh anggotanya dan berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Yaitu kesimpulan, folklore merupakan salah satu tradisi yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Masyarakat folklore adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebudayaan yang bersifat tradisional, tidak resmi, dan mencakup secara nasional. Folklore yang mengandung cerita, mitos, legenda, dan dongeng dan berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya menjadi salah satu kekuatan budaya Indonesia. Melalui folklore, kita dapat mengetahui tentang kearifan lokal, local wisdom, sistem nilai, pengetahuan tradisional, local way to go, sejarah hukum, adat, pengobatan, sistem kepercayaan, religi, dan astrologi, serta berbagai hasil seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Baik, itu tadi pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.